Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada kita baik oleh pihak institusi, terlebih oleh Tuhan yang memungkinkan pertemuan kita, perkuliahan kita, diskusi kita pada hari yang ketiga ini dimulai. Baik, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang keempat yang bertajuk Teologi Sistematika dan Nilai Pastoralnya, ya, atau Pastoral Values of, tidak menggunakan kata dan, tapi langsung satu pernyataan bahwa Pastoral Values of Systematic Theology. Namun kita sengaja menambahkan supaya melihat hubungan antara dua disiplin ilmu dalam satu rumpun studi teologia, yaitu teologi sistematika dan praktika, diantaranya pastoral. Ya, baik. Kita memulai dengan satu pendahuluan bahwa studi teologi sistematika itu penting dan bahkan sangat penting. Pertama-tama berkaitan erat dengan tujuannya. Tujuan studi teologi sistematika adalah agar supaya orang percaya mengetahui apa yang dipercayainya. This is the point, ya. Orang percaya mengetahui apa yang dipercayainya. Di dalam apa itu ada siapa yang dipercayai, yaitu pribadi Allah yang diketahui melalui firman Allah yang tertulis. Apa? Kita mempercayai apa yang dipercaya, mengetahui, kita mempercayai apa yang tertulis dalam Alkitab tentang Allah dan tentang pribadinya dan tentang perbuatannya atau tentang karyanya. Tujuan teologi sistematika yaitu kita percaya supaya kita mengetahui apa yang kita percaya. Ini sebenarnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Paulus dalam surat Timotius. Ya, I believe what I have known. Saya percaya apa yang saya telah ketahui. Tapi juga bisa berkata demikian. I have known what I know what I have believed. Ya. Saya percaya apa yang saya telah ketahui. Dan juga boleh berkata demikian. Saya mengetahui apa yang saya percaya. Kedua hal ini tentu tidaklah bertentangan dan tidaklah berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan sinergis, namun harus dipahami bahwa dalam perspektif teologis, kita beroleh anugerah sehingga diawali dengan percaya. I believe so that I know. Itu satu presuposisi yang kuat. I believe. That's why I know. Boleh juga begitu. Saya percaya, maka itu saya tahu. Without believing, I can't believe. I can know. Saya tidak dapat tahu. Sekalipun mungkin memperoleh informasi tentang Tuhan dan ketuhanannya. Jadi one more time, sekali lagi salah satu tujuan teologi sistematika, yakni tujuannya ini berkaitan erat dengan satu confession, pengakuan, dan satu dogmatika, satu doktrin pengajaran dan pengakuan. Saya mengetahui apa yang saya percaya. Ya, mengetahui itu berkaitan dengan doktrin, dogma, lalu percaya itu berkaitan erat dengan juga dengan dogma, lalu menjadi konfesi, menjadi pengakuan. Pengajaran dan pengakuan ini adalah intisari daripada teologi sistematika. Baik, Bapak Ibu. Tentu berkenaan dengan frase mengetahui apa yang dipercayai,
tidaklah dipahami secara epistemologi. Bahwa because I know, so that I believe. Tidak. Bukan seperti itu. Kalau demikian, itu kecenderungan dunia filsafat. I should know first, and then I believe. Without knowing, I can't believe. Nah, itu filsafat. Ya, itu satu upaya epistemologis bahwa dengan saya mengetahui barulah saya percaya. Tapi dalam doktrin Kristen atau dalam pengajaran Kristen tidak memiliki kerangka berpikir seperti itu. Kerangka berpikir Kristen, doktrin Kristen yaitu I believe so that I know. Saya percaya, maka karena itu saya tahu. Iman ini menyebabkan pengetahuan, ya, atau iman mendahului pengetahuan. Tanpa iman tidak mungkin kita mengetahui. Ini dalam konteks berteologi, ya Bapak Ibu. Lain halnya dengan bersains. Ya, bersains atau berilmu pengetahuan akan cenderung, ya, I see, I know, I believe, kan like that. Seperti itu. I see first. Saya melihat dulu, objectively. Secara objektif saya tahu what I see, and I see so that I know, and because I know so that I believe. Ya, seperti itu pola pikir filosofis dan juga pola pikir saintifik. Nah, tapi teologi tidak begitu. Teologi itu beranjak dari anugerah Allah. Ya, by the grace of God, ya, by God's grace, I believe. And through believing, I know Him, and I enjoy Him, I praise Him, I worship Him, I serve Him. Like seperti itu ya. Ini pola pikir teologis berbeza. Bahasa Malaysia berbeza, sama sekali berbeda. Sebenarnya bukan bertentangan. Pola pikir teologis tidak bertentangan dengan pola pikir saintis. Tidak bertentangan. Hanya kita menempatkan which one the first and the second and the next, I mean. Mana yang duluan? Ya, titik berangkatnya I believe first. Ya, because I believe God put, by the grace of God, He put the faith into my life, my heart, and that's why my eyes opens and I understand. Wow, I believe, and then we believe and believe more and more. Seperti itulah. Nah, sekali lagi, sama sekali berbeza sudut pandang atau titik berangkat dengan sains dan filsafat. Tetapi menurut saya semestinya tidak dalam rangka pertentangan, hanya perbedaan. Ya, orang percaya tidak boleh mempertentangkan antara sains dan antara teologi dan juga dengan filosofi dan juga dengan sains. Tidak ada pertentangan karena semuanya berangkat dari Allah, dari God's revelation, ada general revelation, ada special revelation. So there is no contradiction. Tidak ada kontradiksi. Hanya kontradiksi itu karena manusia mengabaikan teologi. Maka semua yang nampak kontradiksi. Maka muncullah hukum irasional. Ya, anti-rasional. Dalam kekristenan tidak ada hukum irasional. Tidak ada hukum anti-rasional. Ya, khususnya dalam hal iman Kristen, dalam pengajaran Kristen. Next. Mengapa tidak harus tunduk pada epistemologi? You know, epistemologi itu mempelajari tentang pengetahuan. Epistemologi artinya saya mengetahui apa yang saya ketahui. Jadi pengetahuan itu berdasarkan pendekatan epistemologi dengan approach, dengan upaya-upaya indrawi. I see so that I know. I feel so that I know. Ya, I guess so that I know. Itu sains dan itu filosofi, dan wajar saja kalau hal itu berkenaan dengan materi, dengan ciptaan materi, dengan alam semesta. Tapi kalau berkaitan dengan Allah tidak bisa, harus revelation. Ya.
Tidak pernah ada pengenalan akan Allah tanpa revelation. So that's why we should know revelation, but only the Holy Spirit who give us enlightenment, memberikan pada kita pencerahan, so that kita dapat membaca firman Allah, and by the Holy Spirit we know, ya, kita tahu. Without revelation, no knowledge. There is no knowledge, absolutely. And without Holy Spirit, nobody knows God. Ya, nobody knows God. Tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Inilah peranan sistematik teologi. Ya, starting point atau titik berangkat pengalaman orang Kristen bukan pada upaya mengerti, I understand, so that I believe, bukan, melainkan percaya supaya mengerti. Ya, dan percaya itu adalah kasih karunia Allah. By the grace of God, according to Ephesians chapter 2 verse 8 and until 10, ya, by the grace of God, Allah. Lalu kita beriman, kita oleh anugerah Allah, ya, dan kita percaya. Tanpa anugerah Allah tidak mungkin ada orang percaya. Ini sesuatu hal yang fundamental, ya. Tanpa anugerah tidak mungkin orang dapat percaya. Orang percaya hanya karena anugerah Allah. Hanya karena anugerah Allah orang percaya. Karena itu pendekatan epistemologi tak berlaku. Tak berlaku sebagaimana pendekatan ini mendominasi kaum ilmuwan atau saintik maupun saintifis, dan juga para filosofer, para filsuf. Ya. Ya, Bapak Ibu. Demikian pula dengan teologi sistematika. Pertama-tama kita harus memahami bahwa teologi sistematika itu untuk kepentingan orang percaya, supaya mereka mengetahui apa yang mereka percayai. Supaya mereka mengetahui apa yang mereka percayai. Disinilah problem jemaat yang hanya mengandalkan pengalaman tanpa pengetahuan. Ya, they believe, but they don't know what they believe and who. Ya, whom, kepada siapa mereka percaya? Whom does believe? Itu persoalan. Maka believing tanpa knowing kosong. Dan itu yang banyak untuk kaum awam yang terlibat dalam pelayanan tapi tidak mau belajar diperlengkapi dengan belajar Alkitab secara teologis. Mereka menekankan pengalaman-pengalaman supernatural, penglihatan, mimpi, mendengar suara Tuhan, mungkin tertawa dalam Roh Kudus, rebah dalam Roh Kudus. Semua yang nampaknya spektakuler. Tapi miskin atau tidak ada pengetahuan, saya katakan tidak ada, karena bukan soal ada saja, ini kan tersistem penuh, utuh. Bukan soal sedikit pengetahuan. Tidak ada. Kita tidak bisa berpegang, ya saya sedikit pengetahuan. Sebenarnya bukan soal sedikit, soal utuh. Suatu pengetahuan yang utuh. Jadi inilah yang menjadi penyebab konflik dalam gereja juga. Karena ada orang-orang yang mengedepankan pengalaman surgawi, pengalaman rohani, tapi tidak dibarengi dan diikuti oleh pengalaman pengetahuan. Kita mengalami apa yang kita ketahui. Itu problem yang kita hadapi, yang cenderung kita hadapi. Nah, kita difasilitasi. Teologi sistematika menolong kita untuk mengetahui apa yang kita percaya. Ya, mengetahui apa yang kita, sekaligus menaklukkan pikiran kita, ide kita, mungkin juga kekeliruan kita, kesalahan kita kepada kebenaran yang kita yakini. Saya sering kali berkata, kita percaya kepada begini, kita mengetahui yang kita percaya dan kita percaya yang kita ketahui. Inilah arena diskusi teologi sistematika. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Lebih jauh lagi saya mengutip seorang penulis namanya Ernst, menulis A Result of Systematic Theology.
Christians are able to have a clear understanding about the fundamental belief, the Christian faith. Bahwa satu hasil daripada sistematika teologi, ya, itu berkenaan dengan di mana orang Kristen akan mampu memiliki satu clear understanding, satu pengertian yang jelas tentang iman yang mendasar, kepercayaan yang mendasar dari iman Kristen. Clear understanding. Wah, ini yang bagi saya sangat-sangat diperlukan untuk pembangunan tubuh Kristus. Clear understanding. Bahwa warga gereja atau orang percaya tidak bisa hanya berhenti pada pengalaman percaya. I have believed and I have already believed and praise the Lord. I have been saved by God, by His mercy. Enough. Don't stop. Jangan berhenti di situ. We have to go. We have to understand and even more and more understand, because we need a clear understanding about what and who, ya, apa dan siapa, whom we believe. Nah, itulah yang membuat iman kita berisi atau iman kita kosong. Kerohanian kita itu berisi atau kerohanian yang kosong. Empty. The empty spirituality, or kita memiliki ada konten, ada isi spiritualitas. Yaitu understanding. Spiritualitas must be understood. Ya, harus dipahami. Dan without understanding, spirituality is empty. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan menggebu-gebu dan panas-panas hanya dalam sekejap. Panas, semangat melayani, semangat menyembah, semangat ikut Tuhan hanya sekejap. Paling lama setahun, 2 tahun begitu. Habis itu juga redup. Why? Because they have not enough clear understanding. Mereka tidak memiliki kecukupan pengertian yang cukup jelas tentang apa yang mereka percaya. Maka itu bisa juga cenderung pada lip service. Yes, haleluya, haleluya. But when I ask, pada waktu dia bertanya, what do you mean haleluya? Ya, what do you mean haleluya? Haleluya, puji Tuhan. Oke, what do you mean puji Tuhan? Haleluya. What do you mean puji Tuhan? Haleluya. Ya, itu saja. They don't know. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Itu namanya spiritualitas yang kosong. Ya, tidak heran orang Kristen juga hanya panas-panas pada permulaan ikut Tuhan. Panas-panas. Semangat, habis itu kendor, luntur, dan pudar. Hilang. Kenapa? Karena lack of understanding. Ya, kurang pengertian. Bahkan tidak ada pengertian. Itulah bahaya besar, terlalu banyak menekankan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, tanda-tanda ajaib. Oh, ini kecenderungan orang-orang seperti ini. Kecenderungan mereka adalah memiliki kerohanian yang kosong. Empty, ya. Kerohanian yang kosong. Ya. Lanjut. Memahami dengan jelas kepercayaan Kristen yang mendasar adalah untuk membangun hubungan atau persekutuan orang Kristen dengan Tuhan. Jadi memahami. Jangan hanya begini. Contoh ya, suami istri. Jangan hanya memiliki kemesraan. Ya, suami istri mesra, harmonis. Tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang keharmonisan. It's impossible. Tidak mungkin. Tidaklah mungkin. Kalau suami istri membangun keharmonisan, tentu dari pengetahuan tentang keharmonisan. Ya, tidak mungkin keharmonisan muncul secara alami lalu tanpa knowledge. Nah, karena itu kan saya katakan suami istri saling mengenal tidak mungkin dalam waktu sekejap. Boleh jadi bahkan sampai usia pernikahan 50 tahun mungkin masih banyak sisi kehidupan yang tidak dikenal, tidak diketahui. Saya pun yakin
sedekat apapun saya dengan istri saya yakin bahwa masih banyak sisi kehidupan istri saya yang saya tidak ketahui. Karena manusia itu misteri juga. Apalagi Allah. Ya, apalagi Allah. Kita tidak mungkin menyelami apa yang ada di batin seorang istri, seorang suami. Nah, karena itu tanpa pengetahuan tentang hubungan suami istri, sangatlah sulit untuk membangun keharmonisan hubungan. Demikian pula, tanpa mengetahui teologi hubungan Allah dan manusia, tanpa mengetahui teologi hubungan Allah dan manusia, sangatlah sulit untuk membangun dan mempertahankan serta menikmati indahnya hubungan antara kita dengan Allah. Ya, maka itu bahasa penyembahannya itu terus, haleluya, haleluya, engkau maha besar, engkau maha baik, engkau luar biasa. Itu terus dari 20 tahun jadi worship leader, itu terus. Kenapa? Karena miskin understanding tentang hubungan. Miskin understanding tentang hubungan antara dia dengan Allah. Maka bahasa penyembahannya begitu terus, haleluya, haleluya, puji Tuhan, Allah baik, God is good all the time. All the time God is good. Itu terus selama 20 tahun. Bosan saya dengar. Itu menggambarkan kemiskinan rohani seorang. Ya, apalagi kalau doanya itu terus, doanya seperti dihafal. Selama jadi pendeta 2 tahun kok doanya itu terus, doa pemakaman, doa sebelum khotbah, terdengar kok sama semua ya, seperti mekanis, seperti ya dihafal, di memori. Ya bagi saya itu menggambarkan kemiskinan hubungan. Apa? Kemiskinan understanding. Kemiskinan teologi. Saya yakin orang yang miskin teologi pasti miskin penyembahan. Dan itu akan nampak pada bahasa penyembahannya diulang-ulang. Diulang-ulang, itu terus. Wah, seperti mantra. You know mantra? Diulang-ulang. Diulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, Erikson mengemukakan demikian arti teologi according to Erikson. Miller Erikson. Theology is important because correct doctrinal belief are essential to the relationship between the believer and God. One of these beliefs deal with the existence and character of God. Belief in the deity of Jesus Christ also seem essential to the relationship. Teologi itu adalah penting, important. Why? Karena dia berurusan dengan keyakinan doktrinal yang benar. Dan itu adalah yang esensial. Tanpa itu sial. Yang esensial. Salah satunya berbicara mengenai keberadaan Allah, the existence of God, and also character of God. Keberadaan dan karakter Allah, atribut-atribut Allah. Ya, percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus juga itu esensial dalam hubungan. Bapak Ibu. Ya, mengapa orang Kristen bahasa orang Kristen dengan Tuhan itu saja ya hanya sejauh itu, bahkan memang betul Tuhan itu sahabat kita. Tetapi jangan lupa Tuhan juga adalah raja kita. Tuhan adalah penguasa. Tuhan adalah pencipta, pemilik. Nah, Tuhan juga penolong. Tuhan itu penolong. Tetapi sayangnya orang Kristen hanya melihat Tuhan pada satu sisi. Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Dan kecenderungan berpikir teologi secara sempit ini akan melahirkan sikap doa. Memperlakukan Tuhan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai pembantu dirinya. Asisten. Ya. My personal assistant is my God. Haleluya. Ya. Tetapi dia lupa, Tuhan itu raja. Tuhan itu Allah. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu penebus. Tuhan itu provider. Tuhan itu sustainer. Lupa, hanya miskin. Tuhan itu penolong. Maka Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jadi pengemis. Dan Tuhan jadi seperti hanya berurusan dengan Tuhan karena mau pertolongan. Inilah kemiskinan teologi.
Ya, miskin lah bagi saya. Miskin pemahaman teologis. Akhirnya menghasilkan miskin kehidupan spiritual. Ya, ini dengar baik-baik. Bagi saya, kayanya kehidupan rohani kita ini sangat banyak dipengaruhi oleh kayanya pengetahuan rohani. Ya, kayanya pengalaman rohani kita ini sangat banyak dipengaruhi oleh kayanya pengetahuan rohani atau pengetahuan teologis. Bicara mengenai hubungan, itu terkait dengan pengenalan akan Allah, pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang Allah dan pengalaman bersekutu dengan Allah adalah berhubungan erat, dan persekutuan dengan Allah adalah berdasarkan pada pengenalan tentang Allah secara pribadi. Pengenalan selalu dalam konteks persekutuan dengan Allah secara pribadi. Inilah sebenarnya inti pembahasan tentang iman Kristen. Christian faith is talking about knowing God and have a essential relationship with Him, or personal relationship with Him. Itulah esensi daripada iman Kristen, yaitu hubungan, not only knowing but also relationship. Because knowing tidak mungkin tanpa relationship. We know through relationship. Ya, kita mengetahui melalui hubungan. Inilah esensi daripada pengajaran, daripada doktrin, daripada teologi sistematika. Berkaitan dengan apa yang kita perlukan untuk pelayanan pastoral gereja. Ya, para pastoral jemaat Tuhan, yang pada intinya bagaimana memberikan makan kepada jemaat, yaitu makanan rohani. Itulah pastoral. Pastoral itu bagaimana memberi makanan rohani kepada jemaat. Karena sesungguhnya masalah terbesar manusia adalah masalah rohani. Keperluan manusia terbesar adalah keperluan rohani. Ya, kebahagiaan sepenuhnya manusia adalah kebahagiaan rohani. Maka, dan karena memang jati diri manusia yang secara substansial itu adalah manusia adalah makhluk rohani. Ya, binatang, hewan, tumbuhan tidak ada makhluk rohani. Karena mereka tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu aspek dari pengertian gambar dan rupa Allah yaitu manusia adalah makhluk rohani. Tidak hanya makhluk jasmani, makhluk rohani. Ya, sayangnya manusia picik, kecenderungannya hanya berorientasi pada hal-hal jasmani. Padahal yang utama rohani. Bahkan menurut saya, kesesungguhan jasmani kita itu hanya dapat dialami dalam konteks kerohanian kita. Ya, banyak orang mencoba mencari kepuasan lewat makan, minum, hubungan seksual, cari kepuasan lewat entertainment, watching, ya, dan juga eating, makan, dan juga semua yang namanya kenikmatan untuk keperluan jasmani, oke? Tetapi sebenarnya saya tidak menafikan, tetapi sebenarnya kesesungguhan kenikmatan jasmani itu hanya mungkin di dalam bingkai kenikmatan rohani. Dan ini teologi sistematika memberikan materi, bahkan menjadi tindak lanjut daripada teologi sistematika, yaitu spiritualitas. Bapak Ibu, J.I. Packer mengatakan demikian, atau menulis demikian. Mengenal Allah lebih daripada mengetahui tentang Dia. Bapak Ibu, saya bicara sekarang bicara mengenai salah satu pilar, dan pilar ini pilar utama daripada teologi sistematika, yaitu knowing God. Knowing God. Itu pilar inti, pilar daripada teologi sistematika. Pilar utama. Ya. Dan knowing God adalah pilar utama pastoral. Ya, di sini pertemuan integratif antara teologi sistematika dan pastoral ministry. Bahwa teologi sistematika esensinya bicara mengenai I know God,
I know Christ, I know Holy Spirit through reading the Bible by the illumination of the Holy Spirit of K. Seperti itu. Knowing God, knowing God's creation, knowing God's providence, knowing God's sovereignty, knowing God's time, God's schedule, God's planning, God's dan sebagainya. God telos, God purpose, dan sebagainya. Itu teologi yang boleh dikemas dalam pengertian teologi sistematika. Nah, knowing ini juga menjadi kata inti daripada pastoral, yaitu pelayanan kepada umat sebagai perpanjangan pelayanan Allah yang pada intinya deliver the Bible, deliver God's word, menyampaikan, meneruskan, menyajikan firman Allah. Itu pastoral. Ya, bedakan dengan counseling. Banyak orang salah paham atau overlap tentang pastoral and counseling. Counseling itu berkenaan dengan upaya Allah mengatasi masalah manusia. Itu counseling. Upaya Allah melalui hamba Tuhan dengan pendekatan biblical of course dan dibantu juga oleh faktor-faktor lain termasuk psikologi, pembantu. Psikologi adalah pembantu, ansilah, bukan yang utama. Kecelakaan dalam counseling orang mengedepankan psikologi. Itu problem. Dan itu betul-betul merusak orang Kristen. Penipu-penipu hamba-hamba Tuhan, penipu ini terlalu mengedepankan psikologi untuk counseling. Ya, terapi-terapi, psikoterapi dan sebagainya. Saya pun bisa dan mengakui ada kemungkinan untuk menggunakan pendekatan psikologis, psikoanalisis boleh. Tetapi itu bukan yang utama, dia hanya pembantu. Pembantu teologi. Teologi adalah jantungnya counseling. Tapi sayang, banyak konsep dan praktek counseling kehilangan tuan rumahnya, yakni teologi. That's the big problem dalam gereja masa kini. Bapak Ibu, lanjut ya. Mengenal Allah lebih daripada mengetahui tentang Dia. Karena itu berurusan dengan Dia, si Dia. Sejauh Ia membukakan dirinya kepada kita dan selalu berurusan dengan Dia dan oleh Dia mengenal kita, yang mengenal kita. Mengenal Dia adalah suatu keharusan, prasyarat untuk percaya. Tapi siapa yang haruskan? Karena keharusan itu adalah keharusan Roh Kudus, keharusan Allah. Allah tidak pernah diharuskan oleh kita untuk, ya, Allah tidak pernah diharuskan. Tapi Allah juga tidak pernah mengharuskan kita. Kita yang masih berdosa tidak pernah diharuskan untuk bertobat bahkan. Ya, walaupun ada kata bertobatlah kamu karena tetapi tidak keharusan. Kenapa? Karena ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Orang bertobat karena pekerjaan Roh Kudus, maka tidak pernah ada keharusan, maka tidak pernah ada pemaksaan bertobat pula, seperti itu. Ya. Namun di sini keharusan di sini ada kemutlakan Allah. Itu yang saya tekankan. The necessity di sini ini berbicara mengenai kemutlakan Allah. Ya, sebagaimana juga bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka tidak mendengar memberitakan? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak memberitakan? Bagaimana mereka bisa ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus dan seterusnya dalam Roma pasal 10. Nah, di sini kita harus tahu bahwa anugerah Allah mendahului iman, iman mendahului pengetahuan. Ini. Kenapa? Karena oleh anugerah Allah, Allah mengutus anaknya. Lalu oleh anugerah Allah, anaknya mengutus hambanya, hamba Tuhan. Oleh anugerah Allah, hamba Tuhan menyampaikan firman Allah. Oleh anugerah Allah, Roh Kudus memberikan pengertian kepada orang berdosa mengenai firman Allah yang diberitakan. Oleh anugerah Allah, semua by the grace of God, by the grace of God, by the grace of God. Ya, itulah kadang tidak mungkin dipaksakan secara epistemologis. Sebagaimana kecenderungan ilmuwan dan filosofer. Tidak. But by the grace of God. And God open our mind, membuka mata kita, lalu membuka pengertian kita, dan from at a time, dari sanalah kita melangkah mulai menikmati pengenalan, melalui mengetahui proses studi, itu. Ya. Lanjut Bapak.
Karena itu pengenalan akan Allah bukanlah pengenalan secara dogmatis, epistemologis, melainkan pengenalan secara personal. Based on the Bible, of course. Allah sebagai subjek pengenalan, dan dialah yang memperkenalkan dirinya melalui iman yang dikaruniakannya kepada orang percaya. Iman menjadi keharusan bagi pengenalan. Tanpa iman tidak mungkin ada pengenalan akan Allah. Dan ini sekali lagi saya katakan, titik pertemuan antara teologi sistematika dan pastoral. Titik pertemuan antara, bahkan di sini titik pertemuan antara teologi sistematika dan misiologis. Ya, bahkan semualah, konseling pun titik pertemuannya pada pengenalan akan Allah. Pengenalan tentang Allah. Mengenal Allah in Christ. Ya, in Christ Jesus. Dan itu semua digagas, diprakarsai, dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan kita hanya menerimanya. Bapak Ibu, lebih jauh lagi, pengenalan tentang Allah yang dimaksudkan adalah pengenalan melalui persekutuan bersama Dia, karena Dialah yang membuat orang percaya mengenal dan makin mengenal sampai mencapai tahap kedewasaan. Tidak ada kedewasaan iman tanpa pengenalan, tanpa understanding. Omong kosong orang bicara dewasa iman tanpa pemuritan, dewasa iman tanpa proses pembelajaran, tanpa pengertian, impossible. Maka itu orang suka berdoa, tetapi kurang dalam hal belajar Alkitab. Ini agak aneh. Ya, saya mau beritahulah kepada bapak-bapak sekalian mengenai kecenderungan sekelompok orang, khususnya di Sabah dan Sarawak. Kelompok-kelompok doa yang mereka mengklaim mereka adalah para pendoa syafaat. Ya, mereka lebih cenderung mengedepankan doa, bicara pada Tuhan. Tetapi mereka cenderung, ini saya jumpai dan pertanyaan-pertanyaan banyak. Seminar saya di Sabah, di Sarawak, di beberapa tempat, pertanyaannya sama. Ya, sama. Dan setelah saya diagnosis, yaitu banyak kelompok-kelompok doa yang hanya action prayer, ya, tindakan berdoa, tetapi miskin firman. Miskin firman. Mereka lebih mencondongkan perhatian pada speak to God, bicara pada Tuhan. Tapi sangat miskin terbuka Tuhan bicara pada mereka. Celaka ini. Ya, maka tidak heran kebanyakan penipuan, kebanyakan penyesatan ya di kelompok-kelompok doa. Ya, dengar baik-baik saya. Kebanyakan yang terjadi keanehan-keanehan atau penyimpangan doktrin dan perilaku itu di kelompok doa. Kenapa? Karena terlalu banyak berdoa, kurang atau jarang belajar firman Allah. Bicara Tuhan kepada Tuhan melalui doa. We pray, berdoa. Tapi sangat sedikit atau miskin membuka hati untuk Tuhan bicara pada mereka. Ini apalagi kelompok doa ini, kelompok doa yang sangat mengedepankan, menonjolkan karunia-karunia, penglihatan, atau tanda-tanda ajaib. Oh, sangat rawan disetani. Ya, sangat rawan disetani. Dipengaruhi oleh roh-roh setan, bukan roh Allah. Ya. Coba berapa banyak persekutuan doa yang awalnya wow besar, banyak umatnya, tapi kemudian merosot, tinggal 3 orang yang betul-betul penyesat. Yang tertinggal yang penyesat. Nah, karena ini di sini letaknya. Teologi sistematika dan doa. Doa itu kan salah satu aspek daripada pastoral. Teologi sistematika dan doa ini sinergis. Karena itu orang pendoa yang mengabaikan teologi sistematika, ada sampai, Pak, bukunya tebal-tebal ya, doktrin Allah. Saya doa-doa saja Pak, Alkitab dan doa. Itu orang aneh, lagi sakit lah. Orang seperti orang sakit, bukan sakit jiwa, agak kesana juga, sakit rohani lah. Tidak mungkin ada action tanpa understanding. Maka banyak action empty. Ya, tindakan ibadah kosong, kesalehan kosong.
Ya, pujian kosong, penginjilan kosong. Kenapa? Karena memang tidak seimbang antara yang dimakan dan yang dikeluarkan. Ya, itulah persoalannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lebih jauh lagi membahas secara fokus pada nilai pastoral teologi sistematika. Tadi kita lebih banyak membahas sistematik dalam aspek ini. Sekarang nilai pastoralnya. Nah, teologi sistematika menolong orang percaya bertumbuh ke arah Kristus menjadi dewasa melalui pengeteri yang tersusun secara topikal dan sistematis. Amin. Ya, pendeta atau pastor-pastor atau pendeta-pendeta yang begitu menyadari pentingnya doktrin, pentingnya pengajaran, akan sangat memperkaya jemaat menjadi jemaat yang kerohaniannya itu kerohanian yang berisi, kerohanian yang berisi pengertian, penghayatan, pengalaman. Bukan kerohanian yang kosong. Ya. Maka pengajaran dalam gereja ini sangat vital. Tanpa pengajaran dalam gereja, gereja fatal dan batal jadi gereja. Hanya jadi gereja organisatoris saja. Maka materi-materi yang tersusun secara topikal, sistematis, itu sangat menolong gereja, jemaat, belajar makin mengetahui yang dia imani. Apa yang dia imani dia makin tahu. Oh, lalu imannya makin kuat. Bagaimana orang beriman makin kuat tanpa pengertian? Bagaimana orang beriman makin kuat, makin solid tanpa pengertian yang lebih jauh tentang firman Allah? Nah, mungkin, tidak mungkin. Nah, mempelajari teologi sistematika akan menolong kita bertumbuh sebagai orang Kristen. Ini aspek pastoralnya. Semakin kita mengenal Allah dan firman-Nya, serta berhubungan dengan Dia, dan hubungan antara Dia dan umatnya, maka semakin kita percaya kepada Dia, dan semakin kita lebih sepenuhnya kita memuji Dia, dan kita semakin memiliki kerelaan untuk mentaati Dia. Ya, karena apa? Jangan katakan yes, but without understand, tanpa pengertian. Bukan tidak mungkin orang berkata yes, amin, tapi sebenarnya tanpa pengertian. Hanya lip service, yes, amin, haleluya, yes, amin, haleluya. Tapi sebenarnya tanpa pengertian. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita semakin percaya kepada Dia, semakin sepenuhnya memuji Dia. Tapi bagaimana kita bisa memuji sepenuhnya? Ya, dengan belajar firman Allah. Dan tidak ada cara yang tepat untuk mempelajari firman Allah, Alkitab ya, firman Allah, selain dengan cara berteologi. Tidak mungkin dengan cara bersosiologi, tidak mungkin dengan cara berfilosofi, tidak mungkin dengan cara berpertanian, atau berperikanan, atau berantropologi, bersosiologi. Tidak mungkin, harus berteologi. Tidak ada cara lain. Sayangnya, banyak orang Kristen tidak tertarik berteologi. Saya yakin kalau mereka tidak tertarik berteologi, pastilah mereka tidak tertarik beralkitab. Sesungguhnya Alkitab sering menghubungkan doktrin yang sehat dengan kedewasaan orang Kristen. Ya, doktrin yang sehat itu the sound doctrine. Itu juga dihubungkan dengan the healthy church, gereja yang sehat. Sound doctrine and sound church. Ini karena di sini titik temu antara sistematik teologi dan pastoral. Sistematik teologi itu pada sound doctrine. Ya, doktrin yang murni. Ya. Kemudian kita tolong ini elektrik on, sorry, off. Boleh agak cepat. Sandy, nanti potong di sini ya. Hello.
Ya, Sandy. Ada pasang apa sih? Ada proses itu. Ya, iya Pak. Ya, Sandy keluar tadi ya, dipanggil-panggil. Ya, Tolong perhatikan potong ya dari sini. Dari Ya, poin 2 ini, tolong dipotong lalu nanti sambung sekarang. Saya lagi menunggu elektrik on. Ya, Sorry, Pak. Pastor, Bapak-bapak. Boleh matikan dulu semua. Oke, sorry. Saya ini tolong cek ya, apakah kesesuaiannya itu loh. Di mana rekaman atau record yang terakhir. Saya membahas sekarang poin 2 ini. Sorry, ini di kampung, Bapak-bapak. Saya di kampung. Dan sometimes elektrik itu off. Ya, itulah kampung. Ya, Tolong Pak. dicek, ya, dicek. Ya, mungkin mengulangi Ya, lagi dari bagian ini. Oke. Saja. Ya. Alkitab sering menghubungkan antara doktrin yang sehat dengan gereja yang sehat. Sound doctrine dan juga healthy church. Sound church. Itu kita temukan dalam tulisan Paulus kepada Timotius dan beberapa kitab yang lain, epistles. Doktrin yang murni itu menjadi jaminan bagi gereja yang murni. Doktrin yang sehat, doktrin yang genuine ini menjadi makanan yang memungkinkan satu kehidupan Kristen yang murni terwujud. Demikianlah Bapak Bu, mengenai hubungan antara teologi sistematika dan pastoral. Bahwa ini di sini letaknya. Doktrin yang sehat menjadi materi dan menjadi petunjuk, menjadi motif, menjadi landasan bagi terwujudnya satu paguyuban, satu komunitas gereja yang sehat. Pengenalan tentang Allah akan meningkatkan keyakinan dan komitmen dalam pengabdian ketaatan orang percaya kepada Allah. Ini amin. Dalam hal ini teologi sistematika akan menolong orang percaya mendapatkan pengajaran yang sistematis, yang utuh mengenai Allah. Maka dia memperoleh jadi gini, kita percaya kepada Allah, percaya kita ini berisikan pengertian, dan pengertian itu tersusun secara sistematis. Ya, ini tersusun secara sistematis. Sehingga membentuk sistem kepercayaan. Mengapa orang kuat beriman? Karena sistem kepercayaan. Takkan tergoyahkan. Karena sistem kepercayaan ini sangat mungkin dibentuk oleh pengetahuan. Di antaranya pengetahuan atau teologi sistematika. Dan orang bertahan karena juga sistem. Nah, semua agama memiliki sistem kepercayaan. Belief system. Tidak ada agama tanpa belief system. Nah, yang membedakannya itu agama yang memiliki strong belief system dan weak belief system. Belief systemnya lemah atau kuat. Maka yang lemah itu pastilah akan cenderung dipermalukan, akan cenderung inkonsisten. Dan biasanya sistem kepercayaan agama yang lemah akan bangkit menjadi kekerasan. Ya, kekerasan agama itu karena sistemnya lemah.
Mengapa agama itu menjadi ganas, sadis, dan membunuh? Mengapa? Karena sistem kepercayaannya lemah. Kalau sistem kepercayaannya kuat, dia tidak perlu dengan pendekatan politis, pendekatan kekerasan, tidak perlu. Mengapa agama harus dengan pendekatan kekerasan? Ya, terorisme. Mengapa? Karena sistem kepercayaan agama tersebut lemah. Orang Kristen hampir tidak terlibat dalam terorisme, hampir tidak terlibat. Dan biarpun ada orang Kristen yang orang Kristen hanya card identity. Tetapi pada hakikatnya orang Kristen tidak terlibat dalam, memang ada sejarah silam, tetapi itulah politisasi Kristen. Dan pure Kristen sebenarnya tidak ada urusan dengan politik. Kecuali berperan, menyehatkan, membangun politik masyarakat. Nah, gini, sistematik teologi menolong kita untuk menjadi orang yang dewasa, dan baru dapat berperan di tengah-tengah masyarakat, termasuk dewasa berpolitik, dewasa dalam hal ekonomi, dewasa dalam segala bidang. Itu melalui proses belajar dan mengetahui, mengalami, meningkatkan, dan itu bersinergi juga dengan peningkatan mutu atau peningkatan mutu hidup, mutu peran, dan itu merupakan memanifestasikan mengenai kedewasaan iman. Nah, dalam kaitan itu Bapak Ibu, ya, mengapa orang Kristen tidak hampir, ya ada itu sifatnya yang margin, yang menyeleweng, menyimpang. Tapi pada umumnya hampir tidak, orang Kristen hampir tidak dikaitkan dengan terorisme. Karena orang Kristen memiliki sistem yang kuat dalam kepercayaannya, belief sistemnya strong, kuat. Ya, orang mau menyerang Alkitab dengan berbagai cara, mencari kesalahan-kesalahan Alkitab, kelemahan Alkitab, sulit mencari kesalahan. Hanya persoalannya, masalahnya di orang Kristen yang tidak mampu, yang tidak memiliki pengetahuan yang kuat tentang Alkitab, sehingga tak mampu menjawab pertanyaan orang Kristen, orang non-Kristen tentang Alkitab, itu masalahnya. Tetapi sesungguhnya, mengapa orang Kristen itu seperti domba, lembut, dihina-hina, dibantai-bantai. Seperti hari ini informasi seorang pendeta, saya mendapat informasi hari ini, seorang pendeta di salah satu negara di Afrika dibunuh dan tidak melawan. Dan memang orang Kristen tidak suka melawan. Karena memang kita kuat. Kuatnya apa? Kuat sistem kepercayaan. Agama yang sistem kepercayaan lemah, maka dia akan menggunakan kekuatan-kekuatan politis, ekonomi, ya, termasuk membayar orang untuk jadi agamanya, untuk ikut agamanya. Ini karena lemah sistem kepercayaannya. Jadi sangat-sangat sedih, bukan takut dengan orang-orang seperti itu. Misalnya keluarkan dana negara atau dana apa untuk membayar orang-orang yang repentant atau yang berbalik ke agamanya dengan uang, dengan politik, dengan budaya. Itu tidak murni. Sedih sekali. Kalau pemimpin agama apapun yang mencoba untuk mengagamakan masyarakat dengan upaya-upaya seperti itu, sebenarnya dia sedang merusak agamanya. Ya, sedang merusak agamanya. Karena dia mengharapkan kepalsuan agamanya. Karena orang-orang dari agama A, B, C, D menjadi agamanya F dengan tidak murni. Maka ini sebenarnya merusak agamanya sendiri. Itu. Yang kedua, karena memang sistem kepercayaannya lemah. Maka bagaimana untuk bisa survive, bahkan bisa unggul, ya harus menggunakan kuasa politik, kuasa ekonomi, untuk bahkan kuasa kekerasan, kuasa terorisme untuk survive. Itu salah satu sisi tentu. Banyak faktor terorisme terjadi, banyak faktor. Di antaranya yang fundamentalis, yang religious fundamentalism ini. Materi teologi sistematika adalah materi yang sangat signifikan bagi pendewasaan orang percaya. Disinilah aspek pastoral. Ya, systematic theology has a pastoral values. Dalam hal apa? Dalam hal maturity, making mature Christian people, the Christian itu melalui materi teologi sistematika. Karena itu Bapak Ibu,
sebagai pastor sidang di Malaysia, kita harus membangun secara kurikuler doktrin dalam gereja. Karena hanya dengan demikian, ini faktor yang dominan untuk terwujudnya maturity, pendewasaan jemaat Tuhan. Materi teologi sistematika sangat signifikan untuk memperlengkapi orang Kristen supaya dapat bertahan, ya, bertahan dan di tengah tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar, apakah dari sekularisme, fundamentalisme, humanisme, pluralisme yang sangat kuat pada beberapa tahun terakhir ini. Ya, ini tantangan tidak hanya dihadapi oleh orang Kristen, tetapi oleh semua orang beragama menghadapi hal yang sama. Sekularisme, ya, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang dan juga dengan society 4.0 and society 5.0, super smart society, wow. Itu sedang menantang society di dunia ini untuk menjadi society yang unggul menurut konsep teknologi, not konsep teologi. Tetapi keyakinan saya, pegangan saya bahwa teologi sistematika menolong gereja untuk bertahan. Why? Because they know, mereka tahu siapa yang mereka percaya, mereka memiliki understanding tentang iman mereka, dan semakin hari semakin kuat. Kuatnya iman kita itu bukan doa tanpa pengertian. Kuatnya iman kita itu bukan action ibadah tanpa pengertian, melainkan melalui pengertian. Tentu dalam iluminasi Roh Kudus, bukan pengertian tanpa pencerahan Roh Kudus. Teologi sistematika adalah kebenaran-kebenaran yang sangat penting bagi pendewasaan orang-orang percaya, sebagaimana yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 4, pasal 3 ayat 16 dan 17. Bagaimana Paulus berbicara kepada Timotius. Ya, tulisan Paulus memperjelas hal ini, bahwa doktrin atau teologi adalah dasar bagi pendewasaan orang Kristen, not only material, bukan hanya materi, but foundation untuk membangun satu komunitas, satu kehidupan orang percaya yang sehat, punya landasan doktrinal, yaitu yang untuk pendewasaan. Ya, karena itu dia betul-betul menegaskan tentang bagaimana orang percaya ya dibangun dengan pengajaran doktrinal, dan orang percaya hidup benar sebagai buah dari spiritualitas, buah dari pastoral, dan buah daripada doktrin, yaitu kehidupan benar. Doktrin yang benar mestinya berbuah pada kehidupan yang benar. Ya, doktrin yang sehat mestinya berbuah pada kehidupan yang sehat. Bapak Ibu, jadi pengetahuan doktrin yang benar adalah sangat penting dalam proses pendewasaan orang Kristen. Bahkan hal itu akan melindungi orang Kristen dari segala bentuk penyimpangan hidup, praktek hidup, dan penyimpangan pemahaman atau doktrin. Sebagaimana yang terungkap dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 6, dan Yudas juga berbicara mengenai peranan doktrin untuk mengcover orang Kristen dari segala bentuk penyimpangan. Materi teologi sistematika juga sangat signifikan untuk memperlengkapi orang percaya dalam hal mempertanggungjawabkan imannya dalam segala konteks di mana dia berada. Konteks perjuangan sosial, perjuangan ekonomi, perjuangan politik, hukum. Orang Kristen hadir di sana dan dia diperlengkapi untuk berperang dengan peperangan moral. Jujur, menjadi orang yang jujur, itu peperangan moral. Di tengah-tengah permainan kotor ekonomi dunia, permainan kotor politik dunia, ada hadir orang-orang yang ditopang, yang diperlengkapi dengan doktrin-doktrin yang kuat, sehingga nampak pada perilaku moral yang sehat. Itulah kegunaan teologi sistematika. Ya, sayangnya banyak orang melihat teologi sistematika terlalu jauh. Hanya doktrin, hanya teori, hanya hal-hal akademis, dan tidak menyentuh
Maka itu begini. Tidak heran banyak orang jadi pastor dan Pak, saya mau ambil program selanjutnya yaitu MA pastoral. Karena saya kan pendeta, Pak. Saya pastor, Pak. Saya mau ambil master pastoral. Ya tidak salah, tapi tidak mutlak juga. Kenapa? Bagi saya sebenarnya mau jadi pendeta jemaat, mau jadi ahli PL, ahli PB, ahli perjanjian lama, ahli perjanjian baru, itu relevan sekali dengan menjadi pastor sidang. Inilah kekeliruan yang sudah berurat akar pada beberapa dekade terakhir ini. Seolah-olah gini, saya Pak mau menekuni dunia konseling, maka saya mau ambil master konseling. Oke, one side, satu sisi. Tapi kalau konseling tidak kuat teologi, maka kita akan memanipulasi pelayanan konseling, termasuk memanipulasi konseling. Harus kuat doktrin. Jadi jangan juga berpikir bahwa karena saya menjadi pastor sidang atau pendeta jemaat, maka saya akan studi program sarjana atau program master di bidang kependetaan atau pastoral. Karena ya sesuai dengan itu. Lalu saya pikir ini sesuatu yang tidak boleh dimutlakkan. Ya, tidak boleh dimutlakkan. Karena bagaimana kita memperlengkapi jemaat dengan kekuatan teologi yang dari Alkitab, biblical theology, harus ketat sekali memahami. Dan saya punya pernyataan, we must be faithful. We all be faithful, always be faithful to the biblical text, and always be obedient to the role of biblical interpretation. Itu bagi saya kekuatan kita, ini senjata kita, senjata hamba Tuhan, senjata orang percaya. Kalau hanya doa-doa tanpa pengertian, senjata apa itu? Iblis paling suka sekali. Orang berdoa tanpa pengertian. Orang berdoa tanpa kaya firman. Itu iblis paling suka sekali. Ya. Nah, lanjut. Dengan kata lain, teologi sistematika memperlengkapi orang percaya untuk memiliki kepekaan teologis, theological sensitivity, dalam menyikapi konteks yang utuh di dalam gereja maupun luar gereja, ya, komunitas yang di mana dia terlibat seutuhnya, holistic ministry, yaitu pelayanan yang seimbang antara tanggung jawab penginjilan dan juga panggilan sosial atau suatu social concern, kepedulian sosial. Hanya pengajaran yang sehat akan menghasilkan pelayanan yang sehat. Teologi sumbang menghasilkan pelayanan sumbang. Teologi sumbang menghasilkan kehidupan yang sumbang. Teologi yang miring menghasilkan kehidupan yang miring, berat sebelah, dan pelayanan yang miring. Dan so that's why sound doctrine and juga sangat menjadi mendahului dan juga menjadi foundation ya pada sound life, kehidupan yang murni, sound life, ya genuine life. Christian life, karena Christian doctrine and Christian conduct, kelakuan Kristen dan doktrin Kristen itu berhubungan erat yang tak terpisahkan. Jangan bilang dua yang terpisah, itu salah. Selama ini orang berpendapat demikian, Pak. Tapi dia begini, seperti last lesson kita, bahwa doktrinnya kuat, Pak, tapi kelakuannya buruk. Nggak ada ya, doktrinnya lemah lah dan bukan doktrin. Karena doktrin itu tidak bisa dipilah-pilah, dipisah-pisahkan. Demikianlah pernyataan saya berkali-kali. Penutup. Teologi sistematika memiliki nilai pastoral, yakni sebagai materi pemberitaan dan pengajaran bagi pertumbuhan orang percaya ke arah kedewasaan dalam Tuhan. So, menurut saya, tanpa teologi sistematika, sangat sulit orang terfasilitasi bertumbuh dalam iman. Dengan demikian, bahwa teologi sistematika adalah kemutlakan bagi pastoral. Teologi sistematika sesuatu yang mutlak, necessity, keharusan bagi pastoral. Demikian sebaliknya. Pastoral tidak mungkin terlepas dari teologi sistematika. Pastoral tanpa teologi sistematika, pastoral yang kosong. Ya, pastoral yang kosong. Dan pastoral yang kosong ini sangat gampang dimanipulasi dan sangat gampang berorientasi pada sukses material, sukses pada ukuran-ukuran terhitung, ya, pada misi, pada
pengukuran yang terhitung. Karena cenderung praktis dan pragmatis, tanpa isi. Teologi sistematika mengontrol pastoral, kemurnian, motif, dan semua upaya, termasuk konten. Content of pastoral ministry is systematic theology. Ya. The fruits of systematic theology is pastoral. Buah teologi sistematik adalah pastoral. Ya, demikian. Teologi sistematika seperti makanan keras yang sesuai untuk orang dewasa iman, bukan susu lagi. Dan Paulus berkali-kali menekankan ya mengenai makanan ringan atau bagaimana harus kamu masih bayi, masih kanak-kanak rohani, kamu masih minum susu. Sebenarnya untuk menjadi orang yang kuat, yang dewasa, harus makanan keras. Makanan keras yang dimasukkan oleh Paulus itu adalah teologi sistematika. Ya. Makanan keras yang dimasukkan oleh Paulus adalah teologi sistematika. Doktrin-doktrin. Makanan keras. Dan inilah makanan yang menguatkan dan menyehatkan gereja untuk hidup kuat dan bertahan di tengah-tengah tantangan zaman. Not only bertahan, tetapi juga berbuah. Dia berbuah melalui tugas-tugasnya, peran-perannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, hanya orang dewasa, iman khususnya ya, yang dapat berperan aktif dan produktif dalam masyarakat, bangsa, gereja, sedunia. Hanya orang yang dewasa. Dan kedewasaan itu sangat mungkin ditopang dan berawal dan berasal dari teologi sistematika. Tidak hanya sebagai materi, tetapi teologi sistematika itu jiwanya pastoral. Ya. Teologi sistematika itu jiwanya pastoral. Bukan hanya materi saja, bukan hanya materi juga, melainkan jiwa daripada sistematik teologi is pastoral. Ya, demikianlah penyajian saya tentang pastoral values of systematic theology. Terima kasih, Tuhan memberkati semua kita. Dan kita akan lanjutkan pertemuan kita membahas atau mendiskusikan topik ini sebelum materi yang kelima. Terima kasih, saya kembalikan pada